Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayuningsi Faizal dengan NIM 23650076 dari kelas C. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk remedial UTS. Juntuan umumnya itu dimana soal tingkat mudah itu 7 nomor, terus soal tingkat yang sedang itu 5 nomor, dan tingkat sulit itu 3 nomor. Ya, kita masuk di soal pertama yang tingkat mudah. Itu nomor 1. Apa yang dimaksud dengan big data? Big data adalah kumpulan data yang volumenya besar, yang datangnya sangat cepat, dan bentuknya itu beragam. Tidak hanya data angka yang konvensional. Terus contoh nyata big data. Kayak misalnya begini, kalau toko-toko kelontong atau warung-warung biasa itu tidak memerlukan big data karena transaksi mereka hanya ratusan baris. Itu bisa diolah menggunakan. Sedangkan kayak Alfamidi atau Indomaret itu membutuhkan big data. Kenapa? Karena mereka punya data yang besar seperti data penjualan, data customer itu kan data penjualan sudah data customer, terus data CCTV, terus data customer service, terus data barang yang masuk dan barang yang keluar. Itu kan harus ada data, harus diolah. Itu tidak bisa diolah dengan Excel saja. Mereka harus menggunakan big data untuk mengolahnya supaya data itu teratur dan bisa diatur sesuai jenis data yang ada atau tidak terhambur begitu. Kita masuk di soal nomor 2. Soalnya itu sebutkan karakteristik big data. Ada volume, ada velocity, ada variatif, ada veracity dan value. Kalau untuk volume itu artinya dia jumlah data yang sangat besar. Kalau velocity itu kecepatan data yang dihasilkan. Kalau variatif, beragam jenis data, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Terus veracity kebenaran atau kualitas data. Terus value itu nilai atau manfaat. Oke, contohnya di sini. Contohnya itu seperti kayak data di media sosial. Jadi misalnya ya di Facebook itu kan banyak orang yang mengupload setiap detik, setiap menit. Itu kan jumlahnya sangat besar. Terus velocity, data yang dihasilkan itu sangat cepat dan terus bertambah setiap detik, menit. Variatif, dia beragam, bisa teks, bisa foto, bisa video, segala macam. Veracity itu dia itu kayak berita hoax, terus berita hoax dengan akun palsu. Itu kan kebenaran toh. Nah, terus value itu nilai. Nah, terus misalnya dari data yang dihasilkan itu tuh bisa dilihat, ternyata masyarakat dia masih tren ini. Nah, biasanya itu kan jadi contoh buat masyarakat yang lain supaya ini yang lagi tren, makanan ini dia bikin, ini dia jual, toh jadi nilai atau kebenarannya dari situ. Soal nomor 3. Jadi apa yang dimaksud dengan arsitektur big data? Adalah rancangan atau struktur sistem yang dimana yang menggambarkan bagaimana data mengalir mulai dari sumber data yang dikumpulkan, disimpan, diproses sampai akhirnya ditampilkan atau digunakan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan. Jadi contohnya nomor 3 itu seperti misalnya kita mau cari baju, celana atau apa begitu di Shopee. Kita klik di pencariannya. Kita klik sepatu. Nah, terus nanti data yang kita cari itu disimpan di server. Nah, setelah itu dia muncul nih terus sepatu yang kita cari, dia kayak rekomendasikan kita sepatu itu terus, bukan hanya sepatu itu, tapi bermacam-macam sepatu, tapi sepatu. Jadi kayak sistemnya kayak apa ya, kayak kita
kayak apa yang kita cari itu yang dia kasih muncul, kayak dia tahu kita lagi pengen itu, nah dia kasih muncul di situ supaya kita tertarik dengan itu, dengan barang yang kita inginkan itu. Begitu guys. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Jadi soalnya itu perbedaan penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Kita jelaskan dulu. Terpusat adalah semua data yang disimpan di satu server atau lokal. Sedangkan penyimpanan distribusi itu penyimpanan yang dipecah, disimpan berdasarkan servers atau node-nya yang saling terhubung. Contohnya, penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terpusat, dia itu hanya satu. Kayak misalnya saya menabung. Contohnya itu saya menabung, saya hanya simpan di celengan di rumah, satu saja. Nah, contoh yang terdistribusi itu kayak saya menabung tapi di beberapa bank. Jadi itu dia tersimpan di beberapa bank, tapi beda-beda bank, beda nama, tapi tetap dia servernya satu mereka. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Dengan soal itu, apa yang dimaksud dengan map reduce? Map reduce adalah model atau metode pemrosesan data yang besar yang membagi pekerjaan menjadi dua tahapan, yaitu map dan reduce. Kalau map itu memecah atau memetakan data. Kalau reduce itu kayak mengolah atau meringkas menggabungkan, meringkas hasil dari reduce untuk menjadi output akhir. Contoh dari map reduce, seperti saya misalnya punya sebuah dokumen itu halamannya sangat banyak, kayak ya 1000 lembar atau apa, sebuah dokumen penting toh. Terus saya mau cari kata yang sama dari dokumen itu. Nah, jadi map ini nanti dia akan mengelola, dia yang mencari kata apa yang saya maksud. Kayak misalnya kalau saya mau cari kata aku, nah nanti mapnya ini yang mencari kata aku dari setiap dokumen itu, terus dia membaca atau mencari kata itu. Terus nanti reduce ini terus kemudian reduce yang mengelola dia mengelola hasil yang didapatkan oleh map. Nah, jadi setelah dia dapatkan hasilnya itu, dia itu reduce itu dia dapatkan, oh jumlahnya ternyata begini, ada berapa kata aku di dalam dokumen tadi itu, ada sekian begitu contohnya. Jadi map itu yang mencari atau memetakan, reduce itu hasil akhir dari atau outputnya. Oke, kita masuk ke nomor 9. Apa yang dimaksud dengan Hadoop? Hadoop adalah framework open source untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar secara terdistribusi dengan dua komponen utama, yaitu HDF atau penyimpanan dan MapReduce sebagai pemrosesan. Contohnya itu kayak Shopee, dia punya data log jutaan per harinya. Nah, dia menggunakan Hadoop untuk menyimpan lognya itu tersebar di puluhan server lewat HDF untuk dan menganalisisnya menggunakan MapReduce tampak harus punya satu server yang super besar. Nah, nanti di MapReduce ini yang mengelola kayak dia simpan nih satu, misalnya kayak data orang login, mungkin dia bisa simpan sesuai urutan sesuai huruf abjad kayak A, misalnya awalan nama A, dia A terus, habis itu dimulai lagi dari B, dia B terus, begitu sesuai abjadnya guys. Oke, kita masuk di soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan Apache Spark? Spark adalah framework pemrosesan data besar yang berbeda dari MapReduce tradisional. Mengelola datanya secara in-memory di RAM, sehingga jauh lebih cepat mendukung berbagai jenis pemrosesan, batch streaming atau machine learning dan graph pemrosesan. Contohnya itu kita kerjakan soal matematika. Soal matematika kan biasanya kalau kita cakar lagi
kan kita tulis soalnya di buku di buku tulisnya kita. Terus kita mau cakar lagi di satu kertas, kita cakar dulu, kita masih menghitung. Sedangkan kalau kita sudah kerjakan di otaknya kita, misalnya 5 kali 2, yang kita sudah ada di otaknya kita, ada jawaban 10, tinggal kita tulis nih, tidak perlu lagi repot. Kalau kita mau cakar lagi 5 kali 2 berapa, 1 kali 5 berapa, di kertas lain akan repot, terus bolak-balik dan ribet. Itu bedanya dengan MapReduce dan SPAT. Itu contohnya saja yang paling sederhana. Kita lanjut ke soal yang tingkatnya sedang. Kita masuk di soal 11. Mengapa Big Data penting dalam mengambil keputusan organisasi modern? Big Data penting karena memberikan organisasi gambaran yang jauh lebih lengkap dan akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya kayak perilaku pelanggan atau tren pasar atau efisien operasional. Kalau dulu keputusan sering diambil berdasarkan pengalaman atau perkiraan, dengan Big Data keputusan bisa diambil dari pola yang paling nyata dalam jumlah besar. Ini membuat keputusan lebih tepat sasaran dan lebih cepat merespon perubahan dan mengurangi resiko saat salah langkah. Contoh sederhana nomor 11 itu kayak film Danur. Nah, film Danur itu kan karena penontonnya banyak, mereka bikin lagi 2 Danur 3, dia bikin lagi dengan cerita yang berbeda, tapi sama saja cerita horor. Terus ya sama saja dia ada satu perempuan bagaimana itu mereka lihatnya dari mana? Mereka lihatnya dari jumlah penonton. Ternyata banyak yang tertarik dengan Danur 1. Terus mereka bikin lagi Danur 2 supaya penasaran. Terus mereka bikin lagi Danur 3 supaya meledak begitu. Padahal ya sama saja sebenarnya ceritanya. Oke, kita lanjut di soal nomor 13. Hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data, arsitektur Big Data. Yaitu saling terhubung sebagai satu alur. Sumber datanya asal data yang itu muncul, misalnya kayak dari sensor, transaksi, atau media sosial. Terus datanya itu kemudian perlu ditempatkan untuk disimpan karena volumenya sangat besar dan terus bertambah. Terus disinilah peran penyimpanan data. Biasanya secara terdistribusi. Setelah tersimpan, data itu perlu diolah supaya menghasilkan informasi yang berguna. Itulah peran pemrosesan data. Jadi kalau salah satu komponen bermasalah atau tidak ada, misalnya kayak penyimpanan kurang atau pemrosesan tidak efisien, seluruh sistem Big Data tidak bisa berjalan optimal. Kayak misalnya kita mau pesan Maxim atau Gojek di aplikasinya. Kayak misalnya kita mau pesan itu kan kita baru masuk itu kita harus tentukan jarak yang kita mau lokasi yang kita mau tiba. Kan lokasinya kita di situ sudah pasti sudah ada. Tinggal lokasi yang kita mau datangi ini. Di situ kan biasanya langsung tahu berapa meter. Dari situ terus biasanya setelah kalau kita pesan itu kan drive dia mau datang biasanya drive itu kadang dia jauh toh, dia kasih tahu kadang notifikasinya 5 menit lagi. Itu yang digunakan GPS untuk mengetahui di mana drive-nya atau penumpangnya. Setelah diantar terus data pemrosesannya itu selama kayak kita mau lihat harganya. Biasanya kan kalau kita baru lokasi itu langsung ada harganya, harganya berapa dari situ dan berapa estimasi waktu untuk kita tiba ke lokasi yang kita mau datangi ini. Itu pemrosesannya. Oke, kita lanjut ke soal 15. Peran sistem
manajemen data dalam pengolahan data berskala besar. Sistem manajemen data bertanggung jawab menjaga data agar tetap terorganisasi, konsisten, aman, dan mudah diakses meskipun jumlahnya sangat besar dan tersebar di banyak lokasi. Sistem manajemen data berperan untuk mengatur bagaimana data disimpan, diorganisir, dijaga keamanannya, dan bisa diakses dengan efisien. Dalam skala besar, tanpa sistem manajemen yang baik, data bisa berantakan, terus servernya itu menyimpan riwayat perjalanan atau duplikat dan tidak konsisten atau bahkan hilang. Jadi sistem ini memastikan walaupun datanya besar dan tersebar di banyak server, data tetap bisa dikelola, dicari dengan mudah dan aman. Contoh sederhananya kayak data bank. Data bank itu kan jutaan banyak. Nah, dia butuhkan sistem manajemen atau big data untuk mengelola sistem datanya. Dia tersimpan secara terdistribusi, secara rapi. Walaupun aplikasi ini diakses di ATM, bisa juga diakses lewat aplikasi m-bankingnya. Intinya mereka menggunakan big data supaya dia tersusun datanya walaupun berskala besar sekali dan berjumlah banyak. Oke, kita masuk di soal nomor 17. Kerja MapReduce dari input sampai output. Jadi alurnya itu dimulai dari data input yang besar, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian kecil. Tiap bagian ini diproses secara paralel pada tahap map, di mana data diubah menjadi pasangan atau key value. Setelah itu ada tahapan perantara, disebut dengan solve and sort, yaitu pengelompokan semua hasil map berdasarkan key yang sama. Baru setelah itu masuk ke tahapan reduce. Semua nilai dengan key yang sama digabungkan atau diringkas menjadi satu hasil akhir dari MapReduce ini. Inilah yang menjadi output akhir. Contohnya itu menghitung total penjualan. Dari jutaan data yang ada, map mencatat jumlah penjualan dari tiap-tiap transaksi. Kemudian solve atau sortnya mengelompokkan semua data yang sama dengan kuncinya tadi. Terus di reduce nanti dia menjumlahkan semua hasil atau hasil akhir dari penjualan itu. Masuk di soal nomor 20. Mengapa SPAT lebih cepat dibandingkan pemrosesan berbasis disk tradisional? Karena SPAT lebih cepat, terutama karena pemrosesan datanya langsung di memori atau di RAM. Sedangkan pendekatan tradisional seperti MapReduce klasik harus terus-menerus membaca, menulis data dari disk ke setiap tahapan pemrosesan, dan prosesnya baca tulis disk jauh lebih lambat dibandingkan akses RAM. Selain itu, SPAT juga punya cara kerja lebih efisien dalam merancang tahapan komputasi sehingga bisa meminimalkan langkah-langkah yang tidak perlu, atau kombinasi in-memory processing dan efisien ini membuat SPAT jauh lebih cepat kalau untuk pekerjaan yang membutuhkan banyak literasi seperti machine learning. Jadi contohnya itu kayak misalnya ada soal matematika toh. Nah, kita kerjakan. Saat kita kerjakan itu
matematika itu kan kalau kita kerjakan pasti butuh cakaran. Apalagi kayak kalau misalnya kayak 5 kali 2 itu kadang juga anak-anak ada yang bingung. Atau 5 tambah 2 dia bingung bagaimana cara menghitungnya, dia harus pakai cakaran atau menghitung pakai kertas yang membutuhkan waktu itu sangat lama. Kalau misalnya kita sudah bekerjakan di otak, kita sudah pikirkan duluan 5 tambah 2 berapa, itu pasti akan lebih cepat. Kita tidak perlu lagi kertas lain, tidak perlu lagi membuang waktu. Jadi waktu yang tadi itu masih bisa kita lanjutkan di soal nomor berikutnya dan tidak serepot itu. Oke, kita masuk di soal tingkat sulit. Ya, soal yang saya ambil tuh 21, 23 dan 25. Soal nomor 21 itu analisis dampak organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk data skala big data, yaitu pola analisisnya itu keterbatasan kapasitas. Penyimpanan tradisional atau single server punya batas fisik yang cepat atau terlampaui. Terus kinerja menurun. Data yang dihasilkan semakin lambat juga dibaca atau diolah. Terus resiko kegagalan tinggi, yaitu single point of failure. Kalau servernya rusak, semua data terancam hilang. Terus biaya scaling tinggi. Menambah kapasitas biasanya berarti membeli hardware baru yang mahal atau scale up secara bukan sekadar menambah node murah atau scale out. Sulit menangani variasi data. Sistem tradisional biasanya relasional, sulit menampung data yang tidak terstruktur seperti video atau teks. Dia kayak toko penjual baju, tiba-tiba dia viral. Itu kan dia naik penjualannya, dia untuk hitung penjual untuk anunya itu dia butuhkan juga sebuah sistem yang terstruktur atau big data untuk menghitung transaksi perharinya. Kalau dia masih menggunakan sistem lama atau tradisional, otomatis dia akan override atau sistemnya ini akan lebih lambat untuk menghitung setiap transaksi yang masuk. Terus resikonya itu kayak ada kehilangan transaksi karena server ini cuma satu yang dia gunakan, sedangkan data yang masuk ini banyak. Itu dia. Sedangkan data penjualannya per hari itu dia banyak. Otomatis kalau dia masih menggunakan pencatatan lama, otomatis dia tidak akan bisa. Oke, kita lanjut ke soal 23. Evaluasi peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. HDF memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah yang sangat besar dengan cara memecah data ke dalam banyak node, sekaligus punya mekanisme replikasi otomatis untuk keandalan. MapReduce di Hadoop memungkinkan pemrosesan paralel di banyak node sekaligus, sehingga bisa menangani data besar yang tidak mungkin diproses satu mesin. Terus OpenSCAD dan bisa berjalan di hardware yang relatif murah atau commodity hardware, jadi lebih terjangkau untuk scalingnya. Terus keterbatasannya itu pemrosesan MapReduce klasik atau Hadoop cenderung lambat karena banyak bacaan operasional atau baca tulis ke hard disk. Terus kurang cocok untuk pemrosesan real time atau streaming atau literasi seperti machine learning dibandingkan Spark. Hadoop punya peran besar sebagai fondasi awal ekosistem big data. Dari sistem penyimpanan komponen HDF-nya
memungkinkan data yang sangat besar dipecah dan disebar ke banyak server sekaligus, lengkap dengan replika otomatisnya. Jadi kalau satu server bermasalah, data tetap aman karena ada salinannya di server lain. Terus dari sisi pemrosesan, MapReduce memungkinkan data diproses secara paralel di banyak node, sehingga pekerjaan yang terlalu berat untuk satu komputer bisa diselesaikan secara bersama-sama. Selain itu, Hadoop bersifat open source dan bisa dijalankan di hardware yang tidak harus mahal. Jadi, organisasi bisa scaling dengan biaya yang lebih terkendali. Namun, di sisi lain, Hadoop juga memiliki keterbatasan, terutama karena biaya MapReduce banyak melibatkan baca tulis ke hard disk yang membuat relatif lambat dan kurang ideal untuk kebutuhan pemrosesan real time atau pekerjaan yang berulang seperti machine learning. Di titik inilah kebutuhan pemrosesan real time. Namun di sisi lain, Hadoop juga memiliki keterbatasan, terutamanya itu karena proses MapReduce yang banyak melibatkan baca tulis ke hard disk, yang membuatnya relatif lambat dan kurang ideal untuk kebutuhan pemrosesan real time atau pekerjaan yang berulang seperti machine learning. Di titik inilah biasanya organisasi mulai beralih atau menambahkan spot untuk melengkapi kekurangan tersebut. Contohnya perusahaan bisa memakai Hadoop untuk menyimpan arsip data transaksi bertahun-tahun. Contohnya itu perusahaan bisa menggunakan Hadoop untuk menyimpan data atau arsip yang mau disimpan secara bertahun-tahun atau tahan lama. Nah, untuk analisis yang butuh cepat hasilnya real time, mereka menambahkan spot di atas ekosistem Hadoop itu. Jadi untuk contohnya tadi kan sudah saya sebutkan, untuk evaluasi peran Hadoop yang mendukung penyimpanan pemrosesan data dalam lingkungan terdistribusi. Nah, seperti contohnya itu kayak perusahaan, dia sudah memakai Hadoop. Tapi kalau untuk menyimpan data arsip supaya dia bisa bertahan lama dan bertahun-tahun. Nah, kalau untuk membaca atau menganalisis cepat, mereka itu harus ditambahkan spot supaya dia bisa membaca sebuah sistem itu lebih cepat. Masuk di soal terakhir nomor 25, yaitu sebuah perusahaan memiliki data transaksi pelanggan dan data aktivitas pengguna dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap harinya. Jelaskan bagaimana konsep big data, arsitektur data, sistem penyimpanan data, MapReduce, Hadoop, dan Spot dapat digunakan secara terpadu untuk mengelola data tersebut. Adalah menyadari bahwa data transaksi atau data pelanggan dan aktivitas pengguna yang besar dan terus bertambah. Ini sudah memenuhi karakter big data. Nah, terus volumenya besar, kecepatan pertambahannya tinggi, dan variasinya datanya beragam. Karena itu, perusahaan perlu merancang arsitektur big data yang jelas. Mulai dari bagaimana data dikumpulkan, dari berbagai sumber, disimpan, diproses sampai disajikan untuk pengambilan keputusan. Dari sisi ini, penyimpanan, karena data terus bertambah, perusahaan tidak bisa mengandalkan penyimpanan tradisional atau satu server, sehingga digunakan penyimpanan terdistribusi. Disinilah digunakan Hadoop, khususnya HDFS.
Perannya untuk menyimpan data dalam jumlah besar, itu tersebar di banyak server sekaligus dengan replikanya agar aman. Untuk pemrosesannya MapReduce yang bisa digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya batch atau berkala. Misalnya mereka total transaksi bulanan atau pola transaksi penggunaan dalam periode tertentu mencurigakan secara langsung atau memberikan rekomendasi produk secara real time berdasarkan aktivitas pengguna saat itu. Maka SPAT digunakan untuk langkah kebutuhan prosesan lebih cepat tersebut. Jadi keenam, konsep ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam satu ekosistem. Big data sebagai konteks masalahnya, arsitektur sebagai rancangan alurnya, penyimpanan terdistribusi dan hardop sebagai fondasi, penyimpanan yang aman dan scalable. Sementara MapReduce dan SPAT digunakan sesuai kebutuhan. MapReduce untuk pemrosesan batch dan SPAT digunakan untuk kebutuhan yang lebih cepat dan real time. Jadi contohnya itu seperti kayak penggunaan Shopee. Kayak Shopee. Nah, jadi dari kita login kan kita butuh kayak Shopee udah butuhkan kita punya email atau nomor handphone, terus kata sandi. Nah, itu kan data login, data konsumen lah. Nah, bisa dibilang data konsumen. Terus dari situ ketika kita mau belanja, kita cari barang di kayak yang tadi saya jelaskan, kita cari barang di tadi itu misalnya kita sering cari atau kita sering lihat itu, kita tidak perlu cari lah, kayak kita kan misalnya kita baru buka tampilan Shopee itu ada barang-barang tuh yang muncul. Misalnya kita lihat itu barang, kita klik, kita lihat-lihat saja tuh, kita cari-cari. Nah, contohnya itu kayak di aplikasi Shopee. Nah, ketika kayak kita mau masuk di aplikasi Shopee kan biasanya bisa diminta email atau nomor HP dan kata sandi. Nah, itu sebagai data konsumen. Terus saat kita belanja biasanya itu kan kayak ada pembayaran kayak bank, itu kan itu transaksi. Nah, itu kan transaksi. Itu data transaksi pengguna. Nah, itu setiap misalnya orang datang dia belanja di Shopee, itu pasti akan masuk. Terus kalau untuk kayak data belanja ini, Shopee dia tidak langsung pembayaran Shopee, mereka dia menggunakan pihak ketiga kayak lewat bank. Nah, lewat bank itu termasuk pihak ketiga, dia bekerja sama. Terus untuk pencariannya, saat kita cari misalnya kita cari sepatu atau barang yang kita inginkan. Nah, kita sudah lihat-lihat, kita sudah cari-cari mana. Nanti setelah kita sudah keluar, kita masuk lagi, barang yang kita cari itu dia yang tampil paling atas. Karena kenapa? Dia tampilannya sesuai apa yang kita pencarian terakhir kita. Terus kalau di Shopee itu biasanya kan ada riwayat pembelian toh. Nah, setelah misalnya setelah paketnya datang, itu biasanya kita kasih kayak review begitu ya, reviewnya. Nah, itu kan dia menyimpan juga data juga dalam jumlah yang banyak. Nah,
Jadi setiap itu dia tersimpan secara berbeda-beda. Makanya dari big data dia membutuhkan tadi Hadoop, dia butuhkan Spark. Nah, Spark tadi untuk membaca apa yang kita terus kayak dia butuhkan lagi data-data yang lain. Karena kalau dia tidak menggunakan sistem yang tepat, pasti dia akan berantakan semua perusahaannya. Pasti tidak akan bisa data-data konsumennya dia terbaca. Sedangkan data konsumen ini setiap detik, apalagi di aplikasi Shopee, setiap detik itu bertambah. Pasti ada, apalagi misalnya kayak di tanggal kembar ya. Itu kan biasanya ada promonya banyak. Nah, kayak orang itu udah berlomba-lomba mau beli barang di situ, jadi otomatis dari situ biasanya mereka udah melonjak. Jadi makanya mereka menggunakan big data supaya datanya tersimpan secara terstruktur, supaya rapi dan tidak berantakan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan penjelasan dan contoh-contoh untuk tugas remedial UTS. Mungkin hanya itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Dengan ini saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.